Ya, baik. Selamat sore semuanya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah manajemen pagelaran. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan dulu atau menjelaskan dulu tentang definisi dari mata kuliah manajemen pagelaran ya. Jadi intinya mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang prosedur produksi acara dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyelenggaraan acara atau event, khususnya event pertunjukan musik ya. Nah, kenapa pertunjukan musik? Nah, karena kita kan kuliah di jurusan musik gitu ya. Kita kuliah di jurusan musik, jadi penyelenggaraan di sini adalah diperuntukkan khusus untuk musik, walaupun tidak tertutup kemungkinan nanti apabila Anda sudah selesai kuliah implementasinya bisa saja untuk penyelenggaraan pertunjukan tari, teater, atau acara-acara resepsi gitu ya. Jadi selama prinsipnya difahami bisa diaplikasikan ke acara atau event yang lain ya. Nah, selama kita menjalani kuliah manajemen pagelaran ini, materi-materi nanti yang akan saya sampaikan adalah nanti di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, minggu pertama dan minggu kedua, kita nanti akan membicarakan tentang seni pertunjukan, kemudian prinsip event, dan fungsi manajemen pada sebuah acara ya. Kalau ini selesai di satu pertemuan, ya sudah, di minggu kedua nanti kita tambah dengan materi lain. Tapi kalau ternyata tidak selesai, ini direncanakan oleh saya membutuhkan waktu 2 minggu ya. Nah, kemudian di minggu ketiga dan keempat kita akan mempelajari tentang dasar-dasar desain acara atau event. Jadi bagaimana sih membuat konsep begitu ya? Kenapa konsep seperti itu harus dibuat? Gitu ya. Nah, itu ada di materi mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya di minggu kelima Anda juga nanti akan diperkenalkan dengan perencanaan infra dan suprastruktur acara. Jadi yang dimaksud adalah seperti misalkan bagaimana dalam menentukan venue supaya tepat dipakai oleh konsep acara kita. Bagaimana kita menentukan desain panggung, luas panggung, harus menghadap kemana gitu ya. Nah, ini akan ada di sini, termasuk juga kapasitas sound system, kemudian lighting ya, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang terkait dengan hospitality ya. Selanjutnya di minggu ke-6 nanti kita akan belajar tentang bagaimana tata cara atau prosedur membuat struktur kepanitiaan gitu ya. Jadi nanti Anda akan diperkenalkan dengan manajemen dan struktur organisasi kepanitiaan. Kemudian selanjutnya adalah tentang perencanaan tata letak fasilitas acara. Jadi yang dimaksud adalah Anda di sini dituntut untuk mampu membuat perencanaan dari mulai misalkan drum itu harus disimpan di mana, floor monitor itu harus disimpan di mana, ya. Kemudian ruang tunggu artis itu harus di mana. Katakanlah pakai damkar itu harus disimpan di mana, gitu ya. Panitia harus berkumpul di mana. Nah, ini terkait dengan perencanaan tata letak fasilitas acara. Jadi semua infrastruktur yang dipergunakan itu peletakannya tidak sembarangan ya, tapi harus didesain sedemikian rupa supaya terlihat indah dan fungsional, gitu ya. Nah, kemudian di minggu ke-8 kita nanti akan ujian ya, ujian tengah semester, di mana ini merupakan uji kompetensi terhadap apa yang sudah diberikan dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ya.
Nah, kemudian di minggu ke-9 kita nanti akan berhubungan dengan hospitality, kemudian aspek hukum dan etika bisnis, termasuk juga kontrak kerja ya. Jadi kewajiban apa sih yang harus Anda sediakan untuk penonton ya, untuk talent atau pengisi acara. Kemudian bagaimana etikanya pada saat Anda menjalin kerjasama dengan vendor, dengan talent, dengan sponsor dan lain sebagainya ya, berdasarkan pada etika dan hukum gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari di minggu ke-9. Kemudian di minggu ke-10 kita akan mulai merambah pada perencanaan ongkos produksi acara gitu ya. Jadi semua pembiayaan ini harus terencana dan terhitung dengan jelas ya, supaya anggaran yang kita butuhkan itu pasti dan efektif. Nah, kemudian di minggu 11 dan 12 itu kita akan membahas tentang fundraising dan sponsorship. Jadi kalau di minggu ke-10 Anda menghitung kebutuhan ongkos, maka di minggu 11 dan 12 itu adalah tentang bagaimana mendapatkan biaya ya, dana untuk penyelenggaraan ini. Itu akan ada di materi fundraising dan sponsorship. Termasuk di sini juga bagaimana ketika Anda harus membuat proposal ya, supaya menarik dan bisa mempengaruhi pemikiran klien kita, misalkan perusahaan gitu ya, sehingga dia tertarik untuk memberikan sponsor kepada acara kita ya. Kemudian di minggu ke-13 ini kita akan belajar tentang pemasaran acara, termasuk juga ticketing ya. Jadi dari mulai mempromosikan acara, bagaimana sih desain yang harus kita buat untuk komunikasi pemasaran di medsos, di YouTube, termasuk mungkin di spanduk begitu ya, di baligo gitu. Termasuk juga menentukan harga tiket gitu. Untuk acara ini layaknya tiket itu dijual berapa sih gitu ya. Nah, ini akan kita temukan pada minggu ke-13. Kemudian di minggu 14 dan 15, nah ini Anda akan ketemu dengan dunia yang sebenarnya ya. Kita tahu bahwa saat ini penyelenggaraan acara itu sudah menjadi bisnis, sudah menjadi industri gitu ya. Sehingga muncullah para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan event ya. Yang kita kenal ada promotor, ada event organizer. Nah, ini dua lembaga yang berbeda ini gitu ya, antara promotor dengan event organizer. Bagaimana kinerja promotor, bagaimana kinerja event organizer gitu ya. Bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ini akan kita temui pada minggu ke-14 dan 15 gitu ya. Kemudian di minggu ke-16 kita akan ujian akhir semester, dan ini merupakan uji kompetensi dari apa yang telah diberikan dari minggu pertama sampai minggu ke-15 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang penilaian. Untuk bisa lulus mata kuliah ini, poin-poin apa saja sih yang dinilai gitu ya. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi kehadiran Anda akan kita nilai, kemudian juga pada saat memberikan jawaban kuis, kemudian juga pada saat Anda memberikan hasil pengerjaan tugas, kemudian UTS, UAS, dan hasil proyek gitu ya. Yang dimaksud hasil proyek di sini adalah nanti Anda akan saya bawa untuk mengerjakan satu pekerjaan ya, pekerjaan pertunjukan entah di kampus atau di luar kampus, di mana ini sudah real, bukan simulasi gitu ya. Dan kinerja Anda di situ akan dipertaruhkan gitu. Nah, kalau UTS dan UAS ini lebih pada uji kompetensi di bidang teori. Nah, sedangkan untuk project ini adalah benar-benar di bidang praktis gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan materi pertama, yaitu tentang
seni pertunjukan ya. Ini harus saya perkenalkan dulu kepada Anda karena musik adalah salah satu bagian dari seni pertunjukan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan seni pertunjukan ya. Di sini sudah saya tulis ya bahwa seni pertunjukan itu adalah salah satu cabang seni yang disajikan para seniman melalui peralatan dan raga manusia kepada penonton secara langsung pada waktu dan ruang yang sama. Ini mohon Anda cermati ya bahwa seni pertunjukan disajikan itu melalui tubuh, melalui raga. Ya. Sebagai contoh misalkan musisi ketika dia tampil di depan penonton, penonton itu akan melihat apa yang dilakukan musisi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Gitu ya. Misalkan katakanlah dia seorang gitaris, itu akan dilihat bagaimana kinerja dia pada saat bermain gitar, gitu ya. Nah, jadi si performer atau si gitaris ini pada saat dia bermain gitar di atas panggung itu adalah sama dengan unjuk kerja. Unjuk kerja tentang apa? Tentang gagasan-gagasan seni yang ada di pikirannya. Bahwa di pikiran saya itu ada gagasan seni seperti ini, dan saya sajikan kepada audiens, kepada penonton melalui kinerja dengan bermain gitar seperti itu. Ya. Kemudian contoh lain apa? Tari. Oh, sudah jelas. Tari itu menggunakan atau media utamanya adalah tubuh dari si penari, raga dari si penari, gitu ya. Maka penonton akan melihat gagasan seni apa yang disajikan oleh penari tersebut itu dari gerakan raganya, gerakan tubuhnya, gitu ya. Kemudian juga apa? Teater juga sama, ya. Kemudian apa? Pantomim. Pantomim juga itu adalah bagian dari seni pertunjukan, gitu ya. Nah, kemudian selain raga atau tubuh juga peralatan. Ya, kalau tadi saya bilang musisi itu di samping tubuhnya yang disajikan kepada penonton juga peralatan, alat bantunya apa? Gitar misalkan ya, piano atau instrumen musik yang lain. Kalau penari apa? Selendang misalkan ya, termasuk juga kostum, gitu. Make up itu kan menjadi alat bantu, ya, gitu. Kebayangkan kalau nari tidak bermake up begitu, atau tampil tidak dandan dengan baik seperti itu. Jadi kita namakan itu adalah sebagai peralatan, gitu ya, peralatan tampil. Kemudian selanjutnya yang harus digarisbawahi adalah pada waktu dan ruang yang sama. Nah, jadi kalau katakanlah saya melakukan satu pertunjukan ya di kelas ini, berarti penonton itu harus ada di kelas ini, ya, di ruang yang sama dan waktunya pun sama. Bagaimana Pak kalau misalkan saya nontonnya di luar kelas melalui video semua penonton di sana? Nah, itu sudah keluar dari konsep seni pertunjukan. Ya. Bagaimana Pak kalau direkam dulu kemudian ditonton di rumah? Itu juga sudah keluar dari konsep seni pertunjukan. Kalau direkam dulu kemudian ditonton itu bukan seni pertunjukan lagi, tapi seni media rekam, gitu ya. Sama seperti Anda nonton sinetron, nonton film, itu seni media rekam, gitu ya. Nah, jadi karena definisinya seperti itu, maka hal-hal yang harus Anda ingat di sini bahwa untuk seni pertunjukan pertama itu adalah menggunakan raga atau fisik, ya, baik fisik si pencipta lagunya atau pencipta musiknya sendiri atau dia meminjam orang lain. Kan bisa ya, saya mau bikin komposisi kemudian yang memainkan di atas panggung bukan saya, tapi orang lain. Bisa saja, gitu ya. Makanya di sini menggunakan raga atau fisik, entah si senimannya, si penciptanya atau juga orang lain. Kemudian menggunakan bantuan peralatan yang dimaksud adalah tadi instrumen musik, sound system, lighting, make up, kostum. Itu merupakan peralatan untuk mendukung tersajinya gagasan seni, ya. Kemudian seniman, performer, ya, dan penonton berada pada satu ruangan di waktu yang sama, ya. Itu sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah bersifat temporer, artinya sementara, ya.
Jadi ketika pertunjukannya selesai, saya selesai. Masa mengapresiasinya selesai, masa menikmatinya selesai. Ini berbeda dengan lukisan. Lukisan Anda bisa melihat kapanpun dan dimanapun. Termasuk seni-seni media reka, misalkan film, Anda bisa nonton dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau seni pertunjukan, begitu selesai sudah. Nah, ini yang harus Anda ingat ya. Kemudian selanjutnya yang harus Anda ingat juga bahwa di garis bawahi adalah menggunakan raga atau fisik, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian menggunakan bantuan peralatan juga sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian performer dan penonton berada pada ruang dan waktu yang sama, oke. Kemudian bersifat temporer juga sudah saya jelaskan tadi. Oke, akhirnya dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau begitu penonton tidak boleh mendapatkan pengalaman negatif. Karena kalau mendapatkan pengalaman negatif, mereka akan selalu mengingatnya dan tidak ada garansi. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika penonton sedang mengapresiasi, sedang menyaksikan satu karya seni pertunjukan, maka penyajiannya harus bagus. Gitu. Kenapa? Karena kalau bagus akan diingat sepanjang hidup, kan gitu ya. Diingat selama mungkin. Nah, kalau jelek juga sama ya. Kalau jelek juga akan diingat selama mungkin. Maka dari itu kita harus menghindari gitu ya. Bagaimana caranya supaya penyajiannya itu benar-benar bagus ya. Kenapa? Karena temporer. Ketika selesai, misalkan pertunjukannya gagal, apakah ada garansi harus diulang? Atau katakanlah bertiket-tiketnya harus dikembalikan, kan tidak ya. Oh si ini main gitarnya false nih. Oh sound drumnya, snare-nya kurang kedengaran. Akhirnya penonton mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya, tidak puas. Apakah harus dikembalikan tiketnya atau harus diulang pertunjukannya? Kan tidak. Ya maka dari itu ini harus hati-hati ya, tidak ada garansi. Kemudian karena tidak ada garansi, maka siapapun yang terlibat pada pertunjukan dituntut untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalimat siapapun yang terlibat pada pertunjukan di sini adalah bisa senimannya, ya, musisinya, bisa penyelenggaranya, siapapun, gitu ya. Ini harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya kalau musisi berarti kan harus berlatih dulu dengan baik, ya kan? Jangan sampai misalkan materi belum terkuasai kemudian disajikan sehingga akhirnya membuat kesalahan-kesalahan yang menurut penonton kurang mengenakan, tidak nyaman gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita ngomongin tentang seni pertunjukan, berikutnya adalah saya harus bercerita juga tentang acara. Karena ketika kita mempertunjukkan karya musik misalkan, itu sama artinya dengan kita membuat satu acara. Sama dengan artinya kita membuat event, gitu ya. Nah, yang harus Anda garis bawahi adalah apa sih event itu, gitu ya? Apa sih acara itu? Gitu. Nah, kalau pertanyaan itu diapungkan, maka event itu kita anggap sebagai satu peristiwa, satu kejadian, gitu ya. Sama seperti misalkan Anda di jalan melihat insiden ada mobil tabrakan, itu juga event. Cuman kan kalau itu tidak direncanakan, gitu ya, tidak disengaja begitu. Atau banjir, itu juga event, gitu ya. Cuman tidak disengaja. Nah, di sini saya sudah membuat batasan, sudah membuat definisi bahwa event itu adalah sebuah peristiwa temporer yang sengaja diciptakan oleh kreator dan desainer acara untuk memberikan pengalaman mengesankan yang tak terlupakan atau memorable. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang menghadiri acara.
Jadi bukan hanya kepada penonton, kepada siapapun yang ada di venue atau di area tersebut, gitu ya. Ini hal yang harus Anda garis bawahi adalah peristiwa tersebut sengaja diciptakan ya oleh para kreator atau desainer event untuk memberikan pengalaman mengesankan yang tak terlupakan. Jadi harus mengesankan dan harus memorable, harus diingat terus. Nah, ini tugas dari seorang desainer acara, seorang konseptor gitu. Nah, kemudian ketika berbicara event, jangan Anda bayangkan bahwa event itu hanya pertunjukan musik. Enggak, ya. Event itu banyak sekali. Ada event olahraga seperti kompetisi sepak bola, olimpiade, PON misalkan atau Porda gitu ya. Kemudian ada juga resepsi pernikahan, ya. Perayaan ulang tahun, perayaan wisuda. Nah, itu juga event. Atau kalau untuk di seni ya konser musik, karnaval seni, festival dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat di olahraga ada event, di kehidupan sosial ada event, di seni ada event, di agama di keagamaan juga ada event, gitu ya. Jadi event itu pengertiannya luas. Nah, akan tetapi yang saya maksud di sini adalah event untuk seni khususnya musik ya. Nah, kemudian kalau tadi saya sudah berbicara bahwa peristiwa yang dibuat tersebut harus mengesankan dan harus memorable. Artinya harus mampu diingat dalam jangka waktu yang panjang. Saya dulu pernah nonton konser si Anu, wah itu keren itu pemain drumnya. Pelayanan dari panitianya bagus ya gitu ya. Sound sistemnya enak. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman yang masih menempel di memori penonton dan akan menjadi oleh-oleh, akan menjadi cerita gitu ya. Nah, Anda itu harus mampu membuat konsep yang seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya si penonton ini atau hadirin yang hadir itu mendapatkan pengalaman yang mengesankan dan memorable. Jadi di sini ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah penonton usahakan ikut terlibat dan berpartisi dalam atau pada saat mengkonsumsi acara. Jangan biarkan penonton itu datang ke venue diam gitu ya, pasif gini gitu ya. Makanya Anda jangan kaget kalau misalkan di satu konser musik ada vokalis atau personil band yang ngajak tepuk tangan, ngajak nyanyi bareng, ngajak pogo, ngajak menari dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka tidak membiarkan penonton pasif. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan pengalaman. Karena syarat untuk mendapatkan pengalaman maka penontonnya harus terlibat. Gitu ya. Atau misalkan contoh lain, kenapa sih kalau di acara ulang tahun misalkan suka dibikin acara pasang-pasangan berjalan balon itu ditaruh di jidat laki-laki kemudian ditempel di jidat perempuan begitu ya. Nah, itu kan sengaja oleh si penyelenggara, oleh si kreator itu supaya hadirin itu tidak diam. Dia harus terlibat, dia harus berpartisipasi. Gitu ya. Nah, jadi harus Anda ingat bahwa penonton tidak boleh dibikin pasif ya. Harus terlibat gitu ya. Tapi Pak penontonnya pasif, ya kasih yang lain. Misalkan dikasih tenan di situ. Ya biar dia kalau jenuh melihat konser dia datang ke tenda-tenda tempat makanan, tenda pameran atau tenda seni yang lain, misalkan ada di situ ada spot khusus yang memajang lukisan atau produk-produk seni yang lain. Ya. Intinya jangan dibiarkan mereka diam. Kemudian selanjutnya adalah partisi penonton harus mampu mempengaruhi aspek fisik, mental dan emosional. Jadi mereka itu harus wow gitu ya. Kalau mereka datang ke situ, perasaan saya sering melihat ini, nggak aneh. Nah, artinya itu tidak menyentuh itu, gitu ya. Jadi Anda harus menciptakan sesuatu yang mampu mempengaruhi
aspek emosi atau mental dari penonton ya, termasuk fisik gitu. Jadi dia misalkan datang ke satu spot di mana di situ ada lukisan, dia mencoba memegang misalkan begitu ya, atau ada permainan ketangkasan di situ, dia mencoba gitu ya, seperti itu. Jadi fisiknya tidak dibiarkan gitu ya. Kemudian ya itu tadi, jadi konsepnya harus membuat mereka itu wow, saya baru di sini nih dapat pengalaman seperti ini, atau baru di sini saya melihat yang seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya harus terjadi perubahan ya. Jadi harus mampu merubah penonton. Jadi penonton ketika sebelum menyaksikan acara, sebelum datang ke event, dia kondisinya dalam keadaan A gitu ya. Setelah nonton, kemudian dia balik lagi ke rumah, itu harus menjadi B. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika dia sebelum nonton, dia termasuk orang yang pendiam misalkan, introvert, serba tidak tahu, gitu ya, pemalu. Ketika sudah nonton balik ke rumah, loh kok jadi periang gitu ya, dandanannya jadi berubah, kok bisa gitu ya? Ternyata gara-gara dia melihat penonton lain di venue. Wah, ada penonton yang dandanan kayak gini, lucu juga nih kalau saya ngikutin atau niru. Nah, itu kebawa ke rumah seperti itu, gitu ya. Nah, jadi harus mampu merubah si penonton itu sendiri, baik secara pengetahuan, keterampilan, ingatan atau perasaannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penonton datang ke situ itu harus secara sadar, dalam arti kata bukan kebetulan, tapi dia memang datang ke situ karena ingin menyaksikan, ingin mengapresiasi atau ingin bersosialisasi dengan penonton lain, sehingga dia sengaja datang ke situ. Bukan kebetulan, bukan sekedar mampir gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu, maka Anda harus menciptakan apa sih yang dibutuhkan penonton supaya dia datang, ya. Nah, itu harus difikirkan, gitu ya. Tujuannya apa? Ya itu tadi, supaya dia datang ke situ benar-benar mendapatkan pengalaman, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah upayakan agar kebutuhan psikologis atau internal penonton terpenuhi. Jadi sebenarnya apa sih yang diharapkan penonton dari sebuah pertunjukan? Saya membuat konser Noah misalkan. Apa sih yang mereka harapkan ketika mereka datang menyaksikan konser Noah tersebut? Nah, kita harus cari tahu dulu gitu ya. Jangan sampai ekspektasi mereka A, kita ngasih di bawah A gitu ya. Kita justru harus ngasih di atas. Jadi di luar ekspektasi mereka membayangkan bahwa wah, saya akan mendapatkan atau mendengarkan atau menyaksikan Noah membawakan karya-karya musik yang saya sukai. Ternyata pada saat dia nonton bukan hanya menyaksikan lagu-lagu kesukaannya dibawakan oleh Noah, tapi dapat kesempatan berfoto bareng, dapat kesempatan mendapatkan tanda tangan atau mendapatkan merchandise band misalkan. Nah, itu kan di luar ekspektasi gitu. Terus bayangan mereka bahwa nonton itu akan berdesak-desakan, bau keringat dan lain sebagainya, ternyata sangat nyaman. Nah, ini artinya melampaui ekspektasi mereka ya. Ini yang harus Anda ciptakan sebagai desainer atau kreator event. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengalaman tidak mengesankan atau apa syaratnya gitu ya? Bukan syaratnya, alasannya. Ya. Penonton akan merasa tidak mendapatkan pengalaman yang mengesankan apabila pada saat dia datang ke event, kejadian di sana itu sudah sering dia alami, gitu ya. Jadi ya umumnya penyelenggaraan event dibuka, talent atau artisnya main, selesai udah pulang.
Kalau hanya begitu, maka buat dia nggak aneh. Ya. Contoh lain misalkan, kalau saya analogikan sama seperti gini. Anda saya ajak ke satu tempat wisata, misalkan ke Pangandaran. Sementara Anda Pak sering ke Pangandaran gitu ya. Nah ketika saya bawa tentu tidak akan mendapatkan pengalaman apapun karena sudah sering. Dan spot-spot di Pangandaran sudah sering Anda kunjungi. Ya. Jadi tidak akan mengesankan. Harusnya saya bawa Anda ke tempat yang baru. Begitu ya, seperti itu. Kemudian hal-hal yang membuat tidak mengesankan adalah karena tidak mewakili karakteristik dirinya. Bayangan Anda menonton konser itu bisa pogo, bisa mosing, bisa joget nyanyi bareng. Ternyata begitu masuk Anda disuruh duduk rapi. Di sampingnya lihat orang pakai jas, pakai batik. Perasaan bukan saya ini, bukan konser untuk saya ini. Nah, kalau ada perasaan seperti itu di diri Anda berarti itu si konser tersebut atau si acara tersebut tidak mewakili karakter Anda. Gitu. Anda salah tempat. Gitu. Nah, jadi ini si penyelenggara juga harus segmented. Acara ini dibuat oleh siapa? Gitu ya. Oleh segmentasi A, berarti promosinya harus ke segmentasi A. Kemudian tidak sesuai ekspektasi, ya sudah saya bahas tadi ya. Jadi harapannya itu misalkan dia dapat pengalaman 5, ternyata yang dia dapat cuma 2 gitu ya. Nah ini tidak sesuai ekspektasi, di mata penonton ini tidak mengesankan. Kemudian lelah fisik dan mental gitu ya. Jadi ada kalanya kita misalkan nonton satu konser itu, apalagi kalau sambil berdiri ya, itu fisik kita lelah. Kemudian mental kita juga lelah karena jenuh gitu ya. Kuping dan pikiran kita fokus aja mengapresiasi musik, lama-lama jenuh. Nah di saat itu, di saat rasa fatigue atau rasa lelah muncul, apa yang disajikan di atas panggung itu sudah tidak mengesankan. Apa yang disajikan di sekeliling venue juga sudah tidak mengesankan. Kenapa? Yang dia inginkan adalah duduk istirahat, mungkin minum begitu ya, bukan terlibat dengan aktivitas-aktivitas di event ya, seperti itu. Nah jadi untuk itu si penyelenggara harus mampu mensiasati bagaimana caranya supaya penonton itu tidak cepat lelah fisik dan mental. Gitu ya. Memang betul dia harus ibaratnya itu harus dijeburkan gitu ya, harus terlena di acara, tapi rasa lelahnya juga harus dipertimbangkan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa nih hubungan seni pertunjukan dan event gitu ya. Kok ngomongin seni pertunjukan tiba-tiba ngomongin event. Ini kebetulan seni pertunjukan dengan event ini ada kesamaannya ya. Yang pertama adalah sama-sama menciptakan peristiwa temporer. Kalau seni pertunjukan itu menyajikan karya seni secara temporer dan peristiwa itu ada di karya seni. Ya, misalkan Anda konser musik, bunyi-bunyian yang disuguhkan kepada penonton itu merupakan peristiwa yang akan dianggap sebagai nantinya itu pengalaman mendengar. Ya. Peristiwa bunyi yang akan menimbulkan pengalaman mendengar. Gitu ya. Nah, sementara acara atau event itu dia membuat satu kegiatan di mana tujuannya adalah sama untuk memberikan peristiwa temporer. Gitu ya. Kalau seni pertunjukan hanya berbentuk seni, kalau di acara itu ada panggung, ada pertunjukan musik, ada tenda makanan misalkan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi satu peristiwa yang akan dikonsumsi oleh penonton ya. Kemudian selanjutnya adalah dua-duanya sama harus memberikan pengalaman mengesankan dan mampu diingat dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang buruk akan diingat selama mungkin ya. Maka dari itu pengalaman buruknya harus dihindari, tapi mengesankannya ini yang harus diperbesar ya. Kemudian yang terakhir adalah dua-duanya sama membutuhkan pengaturan atau pengelolaan dengan baik.
Karena tidak dikelola, maka kejadian-kejadian yang memungkinkan terjadinya peristiwa yang negatif gitu ya, atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengesankan, tidak menyenangkan, itu terjadi. Maka dari itu pada saat seni pertunjukan disimpan pada sebuah event, sebuah acara, ini jelas butuh pengelolaan atau pengaturan yang baik gitu. Nah, bagaimana mengaturnya? Mengaturnya adalah mau tidak mau di sini kita harus menerapkan fungsi-fungsi dari manajemen gitu ya, dari mulai planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Ini fungsi-fungsi manajemen ini yang harus dipraktekkan pada penyelenggaraan atau penyajian karya dari seni pertunjukan. Supaya apa? Supaya benar-benar disiapkan dengan baik. Karena ingat, pengalaman buruk atau andaikan si penonton tidak mendapatkan pengalaman apapun gitu ya, ini akan menjadi cerita, akan diingat terus. Maka dari itu ini harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik itu kita harus menggunakan dengan pendekatan fungsi manajemen. Nah, untuk fungsi manajemen ini nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada yang bertanyakan? Atau ada yang mau menyanggah